li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang semoga sama-sama insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mampu hadir untuk membuktikan kehambaan kita kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana sehat walafiat, tapi sayang tidak dititipi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang terbesar kalau kita mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, serta salam tak bosan-bosannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menggulung tikar kebatilan dan menghemparkan permadani kebenaran di bawah panji-panji nurul ilahi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu kisah menyebutkan bahwa saat itu diadakan daripada haji dan banyak orang yang berhaji tahun itu. Setelah semua wukuf di padang Arafah, seorang ulama ternama di kenamaannya di masanya bermimpi mimpi yang benar, karena mimpi ini didahului dengan air wudu. Jadi salah satu kalau mimpi itu benar ada air wudu kemudian kita tidur, kalau kita bermimpi dengan izin Allah mudah-mudahan itu 99% kebenarannya. Apalagi kalau kita pernah berjumpa Rasulullah pasti benar, karena iblis laknatullah alaih tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi pasti itu benar, dan itu benar karena Nabi memang syariatnya meninggal, hakikat Nabi masih ada. Makanya kalau kita bersalawat itu langsung sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pada saat haji tahun itu masya Allah semua sudah wukuf di padang Arafah. Al-hajju arafatun, haji itu dilantik di Arafah. Makanya orang yang berumrah itu tidak haji. Kenapa dia tidak wukuf di padang Arafah? Dia tidak melempar jumratul aqabah ula usta. Makanya orang berumrah biar 100 kali tidak haji, karena tidak wukuf di padang Arafah. Tapi umrah itu bagian haji. Maka orang yang sudah berumrah juga punya gelar sedikit, namanya hasti, haji setengah. Pada saat itu masya Allah semua sudah wukuf di padang Arafah selesai. Seorang ulama ini bermimpi. Mimpinya apa? Didatangi dua malaikat dengan izin Allah. Malaikat itu bercakap-cakap, kemudian dia berkata, sungguh tahun ini ditolak semua hajinya. Karena haji tiga, ada haji di mata Allah, tidak haji di mata manusia. Ada haji di mata manusia, tidak haji di mata Allah. Ada tidak haji di mata manusia, lebih-lebih tidak haji di mata Allah. Subhanallah. Maka ulama ini kaget. Ternyata malaikat ini berbisik, disebutkan dalam kisah yang benar.
para wali-wali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa untung ada seorang tukang sol sepatu, jahit sepatu yang diterima hajinya, sehingga haji tahun ini akbar diterima dengan izin Allah. Maka sang ulama ini kaget setelah menyelesaikan ritual ibadah haji, dia pulang kembali ke tanah halamannya, ke kota Damaskus, mencari orang yang disebut tersebut. Maka begitu sampai, dia kaget, ternyata kerjaannya adalah tukang sol sepatu. Kurang meyakinkan, tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Fa'alu lima yurida. Quran katakan Allah menghendaki apa yang dia mau. Kalau Allah berkehendak, pasti kita akan dapatkan. Makanya salah satu amalan kalau mau baik terang kuburan tak, salah satunya jangan tinggalkan bacaan sudah salat subuh surah Al-Mulk 30 ayat, 30 ayat berulang-ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Amalkan itu, kata Nabi, siapa yang amalkan daripada surah Al-Mulk 30 ayat, demi Allah nanti kelak akan mendapatkan keringanan dan mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir di bawah kubur. Jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama ini mencari ciri-ciri orang tersebut. Begitu sampai di sana, Masya Allah, ulama ini berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai seorang yang diterima doanya oleh Allah, aku ingin tahu amalan apa yang kamu lakukan sehingga dalam mimpiku dua malaikatku dengar berbisi bahwa gara-gara engkau hajiku diterima dan hajinya orang-orang yang berangkat haji tahun ini. Apa kata orang tersebut? Aku adalah orang yang miskin, tidak punya amalan apa-apa. Sebutkan apa kira-kira amalanmu. Berkatalah pemuda miskin tersebut, saya memiliki seorang istri yang hamil. Kemudian dia ngidam, ingin makan sesuatu. Kemudian aku telusuri daripada makanan tersebut karena baunya menyengat dan istriku ingin memakan makanan tersebut. Begitu aku menjumpai rumah si gubuk tua, Masya Allah, isinya dalam seorang janda yang tua memiliki banyak anak. Aku meminta makanan tersebut, daging, ya, daging berupa keledai. Wahai orang tua, bolehkah sudi aku meminta makanan sedikit untuk kuberikan kepada istriku, karena istriku hari ini mengidam dan dia butuh makanan itu. Apa kata sang nenek tersebut, sang ibu tua renta tersebut? Halal untuk saya, tapi haram untuk Tuhan. Halal untuk saya, tapi haram untuk Tuhan. Loh, bisa? Saya merupakan seorang yang miskin, punya anak banyak, suamiku telah meninggal, anakku ingin makan, kemudian aku keluar tidak mendapatkan makanan apa-apa. Masya Allah, begitu aku tidak mendapatkan apa-apa, apa yang terjadi? Aku mengambil sebuah keledai yang sudah meninggal, lalu kumasak. Setelah kumasak, kumakankan anakku. Makanan haram, tapi halal bagiku. Tapi Tuhan tidak halal, karena ini adalah makanan yang haram, tapi dihalalkan bagiku karena aku adalah fakir miskin. Maka ongkos hajinya orang tersebut dia sedekahkan untuk orang tua itu. Berkata, ku sedekahkan ongkos hajiku tahun ini. Aku ikhlas tidak haji secara syariat, tapi semoga menerima Allah secara hakikat. Hajiku adalah ku sedekahkan tahun ini. Masya Allah, dia bersedekah ke fakir miskin. Nabi berkata, ana wa kafidul yatima fil jannah. Saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim bersamaku dalam surga bagikan dua jari yang tidak pernah berpisah. Tanya diri kita masing-masing. Tanya diri kita masing-masing. Yang punya anak, kemudian anak kita jauh merantau. Yang punya ibu, kemudian kita merantau, atau mungkin yang sudah tidak ada orang tuanya malam ini. Tanya diri kita masing-masing. Subhanallah, bagaimana kalau kita lihat seorang janda yang tua tidak punya anak? Bagaimana janda tersebut, Masya Allah, rela bekerja kiri kanan demi menyuapkan anaknya. Rela kiri kanan sang tua, sang ibu yang renta, bekerja kiri kanan tidak mengenal panas dan malam. Yang penting anaknya bisa makan. Tanya diri kita masing-masing. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, tidak pernah melihat sosok seorang ayah. Beruntung kalian yang punya seorang ayah.
Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya. Dia lahir sudah meninggal ayahnya. Lahir lagi Nabi, ibunya pada usia belum balik Nabi, ibunya meninggal, dipelihara oleh pamannya, dipelihara oleh kakeknya. Nabi terlontang-lanting karena kemiskinannya, tapi Nabi tidak pernah putus asa. Dia selalu percaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah uang kita sedekahkan untuk anak yatim? Pernahkah uang kita, harta kita sedekahkan untuk fakir miskin? Kita membanggakan harta kita di hadapan manusia, tapi boleh jadi Allah melaknat harta kita karena harta kita tumpukan tapi kita tidak gunakan untuk keperluan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah Idul Fitri, dan Nabi kebiasaannya kalau Idul Fitri begitu dia keluar, dia selalu mengambil jalan yang lain. Kalau dia lewat utara, maka pulangnya lewat selatan. Begitu sudah Idul Fitri, Nabi Muhammad keluar melihat seorang anak yang menangis terseduh-seduh di pinggir sana. Menangis anak tersebut, menangis dan merengek. Datang Rasulullah mendekati. Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis di hari raya Idul Fitri? Berkata sang anak tersebut, wahai seorang laki-laki, ayahku adalah pejuang fisabilillah. Dia berjuang bersama dengan baginda Nabi menolong agama Allah. Dia terbunuh di medan perang, syahid fisabilillah. Setelah ayahku meninggal, ibuku menikah kembali. Kemudian ayah tiriku mengambil seluruh harta peninggalan daripada orang tuaku. Tanya diri kita masing-masing, mungkin ada nasib sama dengan anak yatim tersebut. Orang tua kita berpisah, kemudian diambil hartanya, terlunta-lunta kita sebagai seorang anak. Walaupun ayah ibu berpisah, tidak ada mantan ibu ayah, tidak ada pernah mantan ibu dan ayah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu ya Muhammad menetapkan kewajiban sembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ihsan bergandengan perintah menyembah Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak. Artinya, biar kau haji, biar bagus salatmu, biar puasamu mantap, salat sunnah tarawihmu 20 tidak pernah bolong-bolong, tapi kau durhaka sama ibu bapakmu, tertolak semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah ridal walidain, suktullah suktul walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kemudian Nabi menangis, materi baginda Nabi, ikasihna anak yatim, berpisah dengan orang tuanya di hari raya. Masya Allah, semua orang pada makan enak-enak, sudah makan semua, sedangkan anak menangis. Kenapa menangis? Diejek oleh temannya tidak punya baju baru. Menangislah anak tersebut, berkata, sungguh malangnya nasibku, tidak ada orang tua yang mampu belikan aku makanan, yang mampu berikan aku baju, padahal hari ini adalah hari yang istimewa. Saya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diambillah anak tersebut ke rumahnya Rasulullah, diberikan makanan oleh baginda Nabi dengan tangannya yang mulia, diberikan pakaian yang bagus oleh baginda Nabi. Masya Allah, diberikan daripada minyak supaya harum di hari raya itu. Kemudian Nabi berkata, wahai anak kecil, maukah engkau aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, Hasan Husain menjadi saudaramu. Ternyata anak yatim ini baru mengetahui bahwa laki-laki di depannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia menangis, ya Allah, ternyata di hadapanku adalah kekasihmu, aku tidak yatim lagi. Dia menangis sambil berkeliling, mengelilingi tempat itu, berkata, sungguh Allah adil, aku tidak yatim sekarang, aku tidak yatim sekarang. Tapi Allah berkehendak Nabi diwafatkan. Pada saat diwafatkan Rasulullah SAW, anak yatim tersebut mengambil pasir, dia taburi di kepalanya sambil keluar, berkata, sungguh aku yatim lagi, mungkin tidak ada lagi yang memelihara aku. Dan terkadang terjadi di saat kita sekarang, kita membiarkan anak-anak tetangga yang butuh makanan, kita hanya sibuk dengan makanan tak.
Padahal Islam la yu'minu billah, tidak beriman seseorang. Siapa dia? Yang tetangganya tidak tenang lisan dan tangannya. Nabi sarankan kalau Anda memasak, perbanyak kuahnya. Perhatikan tetanggamu yang anak yatim. Salah satu doa yang tidak tertolak doanya anak yatim. Masya Allah. Santuni mereka, jangan biarkan mereka menderita. Padahal kita berkecukupan harta, Masya Allah, boleh jadi kita nanti terhalang masuk surga gara-gara tersoliminya anak yatim tersebut. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka setelah meninggal Rasulullah, anak yatim ini dipelihara oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar memelihara? Dia takut jangan sampai dia memiliki harta, tapi hartanya menjadi laknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, hari ini adalah merupakan 2 minggu lagi kita akan masuki daripada Idul Fitri. Ayo, tatap wajah orang tuamu hari ini. Tatap dalam-dalam wajah bapakmu hari ini. Di tanah rantau Papua ini kita jauh. Saya malam ini bersedih, bukan karena sedih meninggalkan bapak ibu, tapi malam ini saya ditelepon tadi oleh kakak, mama saya sakit keras kemarin, jatuh dan pingsan. Dua hari tidak puasa. Nah telepon tadi asar, Ustadz kapan kau pulang? Aku bilang insya Allah besok pulang. Nah bilang selalu ku mimpikan bapakmu. Bapak sudah meninggal. Saya makan di sini tadi sirip ikan di rumahnya Haji Firman. Begitu saya makan, saya langsung doakan orang tuaku. Saya makan enak sirip ikan di sini. Mungkin mama tidak tahu makan apa di kampung. Terkadang kita ketawa makan semua. Saya biasa meneteskan air mata. Kita makan enak-enak di sini. Apa kita pernah berpikir apa namakan ibu di kampung? Apa namakan orang tua ayah? Masya Allah, kita malas pulang kampung, malas kirimkan uang. Tanya diri kita masing-masing. Mulai kita dilahirkan, Masya Allah, bersimbah darah, tidak pernah mama mengeluh. Begitu kita lahir diantar lagi, Masya Allah. Begitu kita besar disekolahkan, begitu kita sudah menikah ditinggalkan mereka. Yang saya pesankan bukan uang yang utama, tapi datang kita tengok mereka. Apa kata Nabi? Ana bari'um, saya tidak mengakui umatku. Siapa itu ya Rasulullah? Mimman la yuwakka biwalidayhi, orang yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Tidak kuakui mereka apabila mereka tidak berkunjung ke rumah orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Ayo, kalian sudah merantau beberapa tahun di sini punya harta, sisihkan sebagian pulang kampung tengok mereka. Tertawanya mereka ibarat pintu surga untuk kita. Widee, tenangnya itu hatinya orang tua kalau kita pulang. Ih anakku godong, nah biar nak lu kasih uang. Tidak, yang penting datang kau tengok. Tatap wajahnya mamata ini malam bapak tak. Wajahnya yang sudah tua rentah, yang putih rambutnya, tatap mereka. Masya Allah, apa yang pernah kita berikan untuk mereka? Telepon ki, jangan ki biarkan merindu suaranya. Telepon ki, saya hampir tiap malam video call. Kenapa ki Umi? Nah bilang pulang naik Ustaz. Lama tamu di kampung nah, tuh lama tamu di kampung nah orang. Bayangkan tadi saya menangis, sudah salat Jumat di atas di kamar. Apa nak bilang mama, Ustaz, berapa nak kasihkan kau di sorong nak? Ku jual kisah waku, ku kasih kau. Yang penting sama-sama kita makan sahur. Bayangkan, nak bilang ku jual kisah waku Ustaz. Ada sawaku nak kasih ke bapakmu, jual gitu nak. Berapa nak kasihkan korang di sorong, ku kasih kau. Yang penting temani mama satu hari makan sahur. Tanya diri kita masing-masing. Terkadang kita banggakan harta kita depan orang tua. Tidak berpengaruh harta itu, yang dia butuhkan kehadiran tak. Wahai saudaraku, tatap wajah mereka malam ini. Ini pertengahan Ramadan. Boleh jadi malam ini turun Lailatul Qadar.
di Masjid Quba, doa tadi diterima oleh Allah. Berkat doa tertawassul kepada orang tua, sehingga amalan kita pun diangkat naik ke langit dan kita menjadi anak yang berbakti. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam, putus amal usaha. Ada yang tidak putus satu, awalun sholihin yad'ulah, anak soleh-soleh yang mendoakan orang tuanya. Wahai saudaraku, jangan sampai ini Ramadan terakhir kamu dengan ibu bapakmu. Boleh jadi ini Ramadan terakhir. Pulang ki nanti kalau ada rezeki kita, sempatkan pulang. Makan ki sama-sama. Masya Allah, makan ki buras sama-sama. Jangan ki dibilang mau tinggalkan, jangan kok deh, dari uangku. Bertahun-tahun kau merantau, itu mengumpulkan uang so bisa kau kembali di kampungmu. Biar enak kampungnya orang, lebih enak di kampung kita sendiri. Biar enak di kampungnya orang, makan ki ayam tiap malam, lebih enak juga. Bahkan saya pernah ceramah, ditelepon mama, Ustaz, sudah makan nak? Aku bilang, kenapa ya mak? Ada kusimpan ikan kering dengan mangga. Pulang nak. Saya pernah dipanggil di Palopo ceramah, tidak jadi ke pergi ceramah malam itu karena mama katakan, Ustaz, bisakah Ustaz dulu pertama Ramadan sama-sama ki? Saya laksanakan karena sudah ada feeling bapak akan meninggal. Bapak akan meninggal, betul. Bapak tahun ini sudah tidak bersama saya. Makanya kalau setiap maghrib itu, Masya Allah, kalau saya di Makassar, selalu saya datang ke temannya, ada satu orang temannya, saya cium tangannya, mohon ampun untuk bapak, karena mungkin bapak punya salah. Kalau orang tua kita punya utang puasa, maka kita boleh bayarkan puasanya, waliyuhu, ahli warisnya boleh bayarkan itu. Ada rezeki kita kasih masuk ke uang di masjid nama orang tua kita. Jangan tanggung-tanggung untuk orang tuamu, jangan kita tanggung-tanggung. Mereka tidak pernah bosan mendoakan kalian. Di balik suksesnya bapak-bapak, ibu-ibu menjual-jual di sentral ini, semua itu berkat sujudnya orang tuamu. Mak doang itu kuang Allah Ta'ala, ya Allah, berikan kesehatan anakku di sana, rezeki yang melimpah. Terkadang kita tidak pernah tahu, di balik suksesnya kita ada jeritan orang tua di sana, menangis menantikan kehadiran tak. Bayangkan saya pernah kasih uang mama, tapi ini uang apa? Dia bilang, tidak usah mina, kasih mi anakmu, yang penting datang kau tengok kak. Itu yang disebut, Masya Allah. Celakahannya kita seorang orang tua kalau punya ki anak, besar mi anak, sakit ki, dan kemudian orang lain yang urus ki, celaka hidup. Sakit maki, harta tanah perebutkan, begitu kita sakit pergi semua tidak ada. Bayangkan, bahkan kita dibawa ke panti jompo, di mana hati nuranimu? Hari ini kau durhaka sama ibu bapakmu, maka Allah juga akan nanti buat anakmu durhaka sama kamu. Ada masanya kita akan sakit. Kalau kau sakit, kau ingat bapakmu, kau ingat mamamu. Saya pak, 15 hari di Sorong ini, Masya Allah, selalu baru kemarin waktu saya sama Ipadli, baru teringat keras, saya di atas tidak tidur karena mama jatuh pingsan. Saya mau pulang juga karena istiqamah, sudah janji 15 malam, 15 hari, apapun yang terjadi saya tidak akan pulang. Kutanya kakak, kalau mama meninggal kuburkan saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami di tanah rantau ya Allah, orang Sulawesi di sini ya Allah, mohon kepada Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kepada kedua orang tua kami, kasihani mereka ya Rabb sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil. Kalau ada yang masih hidup kedua orang tuanya ya Allah, panjangkan usia taat beribadah kepada Engkau. Berikan kesempatan kepada kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Berikan kesempatan kami untuk merawatnya, untuk menyuapinya, mencium tangannya ya Allah. Wahai saudaraku semua, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita masing-masing. Angkat tangan kita, bayangkan wajahnya yang sudah tua. Kalaupun sudah meninggal, tetap bayangkan mereka. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang mampu kami berikan untuk kedua orang tua kami kecuali doa anak di tanah rantau. Ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jangan kau biarkan mereka mengeluh karena mungkin ketidakhadiran kami. Kami anak yang belum bisa berbakti kepadanya, walaupun kami serahkan semua harta kami, tidak mampu bisa membalas air susu ibu, tidak mampu bisa membalas keringat ayah. Ampuni dosa kepada ibu kami masing-masing, ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kami. Tapi terkadang banyak di antara kami yang tidak mau lagi menatap wajahnya, entah karena sudah tua renta, entah karena bau amis. Ampuni anak durhaka ini ya Rabb. Ampuni pula dosa kepada ayahanda kami, ayah yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kelangsungan hidup kami. Pagi siang malam mencari nafkah, tidak jarang tugas ayah diambil alih oleh ibu. Tapi apa balasan kita? Sering kita berkata kasar, bahkan membuat mereka luka akan kelakuanta. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kami kelak menjadi saksi di yaumul qiyamah. Ibu ayah adalah orang yang terbaik dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami ya Rabb. Jika Engkau betul-betul selamatkan kami kelak dari siksaan-Mu, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Masukkan pula kedua orang tua kami dalam surga-Mu. Surga tidak pernah indah rasanya tanpa kehadiran mereka. Ya Rabbi, jika Engkau kelak betul-betul menyelamatkan kami dengan izin-Mu, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Masukkan pula kedua orang tua kami dalam surga-Mu bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga takkan indah tanpa kehadiran mereka. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jika Engkau tidak mengabulkan doa kami, kepada siapa lagi kami harus meminta? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk orang tua kita masing-masing, Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.